Di Koran Sumsul Update bersama saya Metang Graini yang akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari sripoku.com, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Palembang mengutuk dan akan melaporkan ke penegak hukum atas aksi sekelompok mahasiswa yang memukul, mengganggu dan menghalangi kerja jurnalistik saat melakukan peliputan di UIN Raden Fatah Palembang, Selasa 4 Oktober 2022. Berdasarkan laporan sementara yang diterima AJI Palembang, 6 orang jurnalis termasuk 4 diantaranya anggota AJI Palembang melakukan kerja jurnalis untuk meliput perkembangan peristiwa perkelahian dan pengeroyokan yang melibatkan sejumlah anggota UKMK Litbang UIN Raden Fatah Palembang. Hari itu, 4 Oktober 2022, para terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan di gedung Rektorat UIN Raden Fatah Palembang. 6 orang jurnalis menunggu para terduga pelaku di lantai 1. Saat menunggu, sudah banyak mahasiswa yang diduga rekan-rekan dari para terduga pelaku. Saat para terduga pelaku turun untuk kemudian dibawa menggunakan mobil. Disitulah para mahasiswa ini mulai mengganggu dengan menutupi ruang gerak para jurnalis. Bahkan seorang jurnalis sampai didorong dan dipukul. Padahal jurnalis tersebut sudah memberitahukan dirinya adalah jurnalis yang bekerja dan aksi penghalangan itu bisa disanksi hukum. Namun tak digubris sampai akhirnya seorang mahasiswi memukul. Siapa yang rupuk? Ini makanan kerja jurnalis namanya. Kelirunya. Udah ngerti gawe wartawan mana kan? Aduh, belajar dulu bacanya. Tangan pakai. Dilansir dari kompas.com, suami dari penyanyi dangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar, resmi diberhentikan dari posisinya sebagai host Dangdut Akademi 5. Keputusan itu diambil sesuai keputusan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk menutup ruang bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, baik di televisi maupun di radio. Informasi itu disampaikan oleh Irfan Hakim yang mengumumkan dikeluarkannya Rizky Bilar dari posisinya sebagai host Dangdut Akademi 5. Rizky Bilar sendiri diketahui merupakan host baru di program pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut. Sementara itu, Ruben juga berpesan kepada semua orang agar berani angkat bicara dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Bilar sendiri diketahui merupakan host baru di program pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut. Sementara itu, Ruben juga berpesan kepada semua orang agar berani angkat bicara dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kami mau mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berani speak up dan menolak terhadap segala bentuk kekerasan. Sekali lagi saya tegaskan, menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan Indosiar menjawab pertanyaan netizen sekaligus mengambil keputusan. Dengan ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5. Stop KDRT. L for Lesti, L for Love. Berita selanjutnya dikutip dari suarariau.id, polisi menertibkan lalu lintas salah satunya dengan melaksanakan razia dan tilang bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Momen proses penilangan biasanya mendapat respon beragam dari pengendara, bahkan kadang penolakan hingga berujung emosi. Selain itu, pengendara pelanggar biasanya mengeluarkan tingkah laku yang kadang mengundang gelak tawa. Salah satunya seorang bocah yang diduga kena tilang. Ia melakukan hal yang tak terduga. Bocah tersebut terlihat seperti seorang yang kesurupan di depan sebuah pos polisi. Hal ini diunggah dalam sebuah video singkat oleh akun media sosial @memomedsos Selasa 4 Oktober 2022. Remaja itu terlihat dalam posisi merangkak dengan anggota polisi memegang tengkuknya. Sementara itu terlihat salah seorang lainnya yang merekam peristiwa itu menegur si anak agar segera sadar. Pada awalnya anak itu tampak sedikit mengangguk sesaat dan dilanjutkan dengan menggeleng keras hingga topinya terlepas. Salah satu anak lainnya lalu menghampirinya dan mengulurkan selembar uang. Remaja tersebut lalu menutup wajah dengan lengannya sembari terus menggeleng. Sadar adek. Baik masukannya nih. Apa udah kepang?
Wah, ada. Harimau kan? Harimau putih. Dikutip dari kompas.com, sebanyak 18 polisi diperiksa terkait tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan 125 orang. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, 18 polisi itu bertanggung jawab sebagai operator senjata pelontaran saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya, Sabtu 1 Oktober 2022. Menurut Dedi, pencopotan itu sudah berdasarkan hasil pemeriksaan gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan, Irwasum Polri, Biro Paminal melakukan pemeriksaan dugaan kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. 9 diantaranya adalah 9 orang yang dinonaktifkan tersebut, pungkasnya. Yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Berita terakhir dilansir dari cnnindonesia.com, ARMY, penggemar BTS di Indonesia berhasil menggalang dana lebih dari 420 juta rupiah yang akan disalurkan untuk korban tragedi Kanjuruhan. Dana itu terkumpul melalui proyek hasil inisiasi BTS ARMY Project Lombok via laman kitabisa.com. Proyek penggalangan dana ini awalnya hanya dibuka hingga 16 Oktober 2022 dengan target 15 juta rupiah. Namun, berdasarkan pantauan cnnindonesia.com pada Selasa 4 Oktober siang, bantuan tersebut telah terkumpul lebih dari 420 juta rupiah. Saksikan cuplikan video berikut.